Pada masa-masa akhir dari keruntuhan dinasti Han, para kerabat kerajaan saling berebut kekuasaan. Tiongkok jatuh ke dalam kekacauan. Perdana Menteri dinasti Han pada saat itu, Cao Cao, yang sangat ambisius meraih kesempatan untuk menguasai kaisar. Pada tahun 208 sesudah Masehi, Cao Cao setelah menguasai daerah utara, dia memimpin pasukannya ke Jiangdong untuk menghancurkan dua kekuatan terakhir, Liu Bei yang merupakan keluarga jauh dari kerajaan Han dan Sun Quan, penguasa daratan selatan. Pertama, Cao Cao masuk ke Xinye, wilayah barat kekuasaan Liu Bei. Liu Bei harus dipukul mundur dengan membawa rakyat-rakyat Han untuk mengungsi. Liu Bei terus memandu semua warga yang akan mengungsi, sedangkan para jenderalnya, Zhou Yun, yang dengan gagah berani kembali ke kerajaan untuk menyelamatkan istri dan anak Liu Bei, sendirian melewati ratusan prajurit Cao Cao. Sedangkan Zhang Fei, Zhuge Liang, dan Guan Yu berada di baris depan untuk menahan pasukan Cao Cao. Pertarungan yang tidak seimbang meskipun Liu Bei berhasil kabur, Cao Cao berhasil menduduki wilayah utara dan barat. Pasca perang itu, pasukan Liu Bei cukup banyak yang bertumbangan. Dia membutuhkan sekutu untuk melawan Cao Cao. Zhuge Liang, sang ahli strategi, menawarkan dirinya untuk menuju kerajaan Wu. Membujuk raja di kerajaan itu, Sun Quan, untuk beraliansi melawan Cao Cao yang sedang menuju ke bagian selatan. Liu Bei menerima masukan Zhuge Liang dan mengizinkannya pergi ke kerajaan Wu. Tibalah Zhuge Liang di kerajaan Wu. Yang mendampinginya menghadap Sun Quan adalah Lu Su, penasehat kerajaan Wu. Cukup sulit untuk meyakinkan Sun Quan meskipun dikatakan Zhuge Liang bahwa target selanjutnya Cao Cao adalah wilayah selatan dengan membawa 800.000 pasukan darat dan laut. Jika selatan juga ditaklukkan, Tiongkok akan berada di tangan Cao Cao sepenuhnya. Zhuge Liang memberikan rencana untuk menghadapi pasukan Cao Cao. Orang-orang utara tidak memahami geografis wilayah selatan, serta tidak berpengalaman dalam perang di air. Meski begitu, Sun Quan memilih untuk memikirkan terlebih dahulu. Setelah pertemuan itu, Zhuge Liang berpikir dia membutuhkan satu orang lagi untuk membujuk Sun Quan, yaitu Zhou Yu, kepala penasihat Wu. Lu Su mengatakan Zhou Yu sedang berada di Chibi atau Tebing Merah, sedang melatih prajurit. Saat menemui Zhou Yu, Zhuge Liang harus menunggu waktu yang pas untuk membujuknya. Sembari itu dilihatkanlah tokoh lain seperti Gan Ning, jenderal kerajaan Wu, Xiao Qiao, istri dari Zhou Yu. Ada sebuah kabar bahwa Cao Cao datang menuju barat dan selatan hanya demi untuk mendapatkan istri Zhou Yu, Xiao Qiao, yang dulu pernah dia cintai. Dan akhirnya, Zhou Yu akan membantu Zhuge Liang meyakinkan Sun Quan. Pindah sebentar ke sisi Cao Cao, dia mengirimkan surat ke Sun Quan untuk menyuruhnya menyerah. Dengan 800.000 pasukannya, dilihatkan bagaimana dia sudah sangat siap untuk perang baik darat maupun air andai Sun Quan menolak. Kembali lagi ke Sun Quan, Zhou Yu berhasil meyakinkan Sun Quan untuk beraliansi dengan Liu Bei melawan Cao Cao. Zhou Yu ditunjuk Sun Quan menjadi laksamana angkatan laut, sekaligus akan memimpin aliansi antara Dongwu dan Shu Han. Cao Cao pun menerima surat balasan dari Sun Quan, yaitu perang adalah jawabannya. Penasihat-penasihat Cao Cao pun memperingati Cao Cao untuk berhati-hati dengan Zhou Yu yang ahli dalam strategi perang air, dan ahli strategi dari Shu, yaitu Zhuge Liang. Sekarang adalah adu strategi dari dua kubu. Memerintahkan mantan jenderal dari kerajaan Dongwu, Cai Mao dan Zhang Yun, yang sekarang akan ditunjuk Cao Cao memimpin angkatan laut miliknya menyerang lewat sungai. Sedangkan Cao Hong dan Zhang Liao akan menyusul dari belakang.
Xiahou dan Wei Ben akan memimpin pasukan berkuda menyusuri tepi sungai untuk melindungi pasukan angkatan laut. Zhou Yu membaca rencana Cao Cao karena arus air dan angin berpihak kepada pihak Cao Cao. Serangan pertama adalah serangan lewat air dan malam nanti serangan itu akan dimulai. Sasaran utama Cao Cao adalah Chibi. Itulah mengapa Zhou Yu sudah berada di sini lebih dahulu sambil melatih tentara. Dia sudah memperhitungkan itu sejak awal. Sekarang Zhuge Liang memberikan bentuk formasi yang cocok di perang ini. Formasi Bagua atau formasi kura-kura. Strategi baik dari Cao Cao, Zhou Yu, dan Zhuge Liang. Mereka mempunyai tipu muslihat lain dari strategi yang disebutkan tadi. Strategi sebenarnya akan terjadi saat matahari mulai terbenam. Para pasukan darat Cao Cao diserang oleh pasukan panah dari Sun Shangxiang. Mereka terpancing untuk mengejar. Terhadang dengan debu tebal yang dibuat oleh pasukan Zhang Fei, pasukan darat Cao Cao masuk ke perangkat formasi kura-kura yang dibuat oleh Zhou Yu dan Zhuge Liang. Formasi ini berbentuk labirin yang akan menutup satu persatu jalur dan membuat pasukan musuh terpisah. Rencana ini berhasil mengalahkan 2000 pasukan darat Cao Cao, meskipun Zhou Yu sempat terkena anak panah saat melindungi Zhou Yun. Cao Cao pun menerima berita kekalahan pasukan daratnya. Melihat dia yang berada di kapal perang tidak disambut satupun kapal perang sekutu, artinya rencana asli dari Cao Cao terbaca oleh aliansi, yaitu lebih mengutamakan menyerang dari darat. Dia memutuskan untuk menepikan kapalnya tepat di seberang Chibi dan membuat markas untuk beristirahat dan menyusun ulang rencana. Sedangkan di pihak aliansi, di tengah perayaan kemenangan sementara atas Cao Cao, Zhuge Liang dan Sun Shangxiang sedang memikirkan sebuah rencana. Sun Shangxiang akan menjadi mata-mata ke markas Cao Cao. Mereka berdua akan berkomunikasi lewat merpati. Film pertama ini ditutup dengan Zhou Yu yang menyalakan api pada miniatur kapal sebagai bentuk strategi yang akan dilakukan. Lanjut ke bagian kedua. Peperangan tidak langsung dimulai. Dua kubu menyusun strategi satu sama lain. 800.000 melawan 100.000 pasukan tentu tidak menguntungkan bagi pihak aliansi. Dari pihak Cao Cao, perjalanan jauhnya dari utara ke selatan sudah memberikan dampak. Hampir 100 prajuritnya meninggal karena tifus. Sun Shangxiang memberikan informasi itu kepada pihak aliansi. Cao Cao disarankan untuk mengkremasi agar tidak menular ke prajurit lainnya. Tapi Cao Cao justru memilih untuk menghanyutkan mayat-mayat ini ke Chibi. Pihak aliansi yang tidak tahu, sebagian prajuritnya sudah menyentuh para mayat sehingga harus dikarantina. Zhou Yu merasa Cao Cao sengaja untuk menurunkan moral para prajuritnya. Pihak aliansi pun melakukan kremasi pada prajurit Cao Cao. Pada momen ini, perang moral dimenangkan oleh Cao Cao. Perlahan, penyakit mulai menyebar di pihak aliansi. Aliansi ini mulai runtuh ketika Liu Bei harus menarik mundur prajuritnya yang hanya berjumlah 20.000. Hanya Zhuge Liang yang tinggal di Chibi dari kubu Liu Bei. Di pihak Cao Cao di mana dimata-matai oleh Sun Shangxiang, Cai Mao dan Zhang Yun sebagai mantan pasukan Wu yang melayani Cao Cao sekarang, mereka membuat rencana dengan memasang palang besi di tiap kapal-kapal untuk tidak terpisah jauh, sehingga para prajurit akan mudah dalam berpindah-pindah dari satu kapal ke kapal lainnya. Kembali ke pihak aliansi, Zhou Yu membutuhkan 100.000 anak panah untuk menghadapi perang ini. Zhuge Liang akan bertanggung jawab mencari 100.000 anak panah. Mereka berdua akan membuat sebuah kesepakatan satu sama lain. Zhuge Liang akan membuat 100.000 anak panah dalam waktu 3 hari. Sedangkan Zhou Yu akan memastikan mengalahkan mantan Admiral Wu, Cai Mao, dan Zhang Yun yang memimpin pasukan kapal Cao Cao. Jika salah satunya tidak bisa menyanggupi, mereka bersedia kepalanya dipenggal. Sekarang waktu sudah berjalan 2 hari. 1 hari lagi tersisa bagi Zhuge Liang yang bahkan belum mengumpulkan satupun anak panah. Dia justru memantau cuaca dan mempunyai rencana dari itu.
Sedangkan dari Zhou Yu, dia kedatangan teman lamanya, Jiang Gan. Zhou Yu mengetahui bahwa Jiang Gan sekarang berada di pihak Cao Cao, tapi Zhou Yu tidak melakukan apapun seakan dia membiarkan Jiang Gan mendapatkan informasi yang dia mau. Kembali ke Zhuge Liang, di tengah kabut, dia dan Lu Su bersama prajuritnya memakai kapal penuh jerami menuju pasukan kapal Cao Cao yang dipimpin oleh Cai Mao dan Zhang Yun. Zhuge Liang tidak berencana untuk membuat anak panah, tapi mengumpulkan anak panah lewat prajurit Cao Cao yang memanahi dia di tengah kabut. Panah-panah itu tertancap di jerami yang dipasang. Musuh hanya bisa menembak di tengah kabut. Jiang Gan yang sudah kembali ke Cao Cao melaporkan surat yang didapatkannya dari Zhou Yu yang dikirim oleh mata-matanya. Zhuge Liang kembali dengan total 100.200 anak panah, bersamaan dengan eksekusi pada Cai Mao dan Zhang Yun oleh Cao Cao. Zhou Yu mengadu domba Cao Cao dan mantan dua admiralnya. Surat yang dibawa oleh Jiang Gan kepada Cao Cao seakan surat dari Cai Mao berhasil menipu Cao Cao yang menganggap Cai Mao dan Zhang Yun adalah mata-mata. Berpas-pasan dengan Zhuge Liang yang berhasil mendapatkan 100.000 anak panah. Strategi mengambil anak panah Zhuge Liang dan menurunkan moral Cao Cao sekarang kehilangan komandan pasukan kapal lautnya berhasil dilakukan secara bersamaan. Sekarang waktu tinggal 2 hari lagi menjelang peperangan. Pertarungan moral sudah dilakukan oleh dua belah pihak. Sun Xiang berhasil kembali dengan selamat dengan memberikan peta lengkap markas Cao Cao saat ini. Strategi terakhir dari dua belah pihak pun diperlihatkan. Cao Cao meyakini pihak aliansi akan menggunakan panah api untuk menyerang. Tapi karena angin sekarang berpihak kepadanya, dialah yang duluan akan menyerang panah api kepada pihak aliansi. Di pihak aliansi, tentu Zhou Yu juga menyadari strategi Cao Cao. Keuntungan mereka yang ahli dalam perang laut tidak menguntungkan mereka saat ini. Zhuge Liang yang bisa memprediksi cuaca melihat kemungkinan angin akan berpindah kepada mereka. Angin akan berubah arah terjadi pada malam ini atau besok pagi. Sun Quan membuat keputusan untuk tidak melakukan penyerangan lebih dulu. Zhuge Liang akan menjadi penentu kapan serangan akan dimulai. Di tengah itu, Xiao Qiao diam-diam pergi menuju tempat Cao Cao, meninggalkan pesan kepada Zhou Yu dengan tujuan menghentikan perang ini dengan damai. Perlu diingat bahwa tersebar kabar bahwa Cao Cao melakukan serangan ke selatan dan barat hanya bertujuan untuk mendapatkan Xiao Qiao dan sekarang menikah dengan Zhou Yu. Tapi usaha Xiao Qiao tidak membuahkan hasil. Cao Cao tidak ingin menarik diri. Dia akan mengalahkan Zhou Yu di depan Xiao Qiao dan akan menjadikan Xiao Qiao sebagai istrinya. Tibalah pada malam peperangan. Tepat di jam 1 dini hari, perubahan arah angin akan diperkirakan berubah oleh Zhuge Liang. Persiapan dari aliansi sudah dimulai. Xiao Qiao menyadari perubahan arah angin. Jadi dia mencoba untuk mengulur waktu Cao Cao agar tidak mengetahui arah angin sudah berubah dengan mengajaknya meminum teh. Angin mulai berhenti untuk berganti arah. Harusnya Zhou Yu mulai menyerang, tapi dia tidak melakukannya. Sekutunya lah yang akan menyerang serangan lebih dulu. Sebuah strategi rahasia yang hanya terjadi antar Zhou Yu dan Liu Bei. Jam 2 pagi setelah arah angin benar-benar akan berubah, 10 kapal api akan menyerang ke barisan depan kapal Cao Cao. Dengan keadaan rusak, Zhou Yun akan menyerang gerbang timur untuk mengalihkan perhatian. Liu Bei, Zhang Fei, dan Guan Yu akan menyerang dari gerbang barat. Dari sisi Xiao Qiao, dia menaruh ramuan pada teh yang diminum Cao Cao sehingga kepalanya merasa pusing menghambatnya untuk menyadari strategi aliansi. Dan tibalah arah angin yang berpihak kepada aliansi. Huang Gai lebih dulu maju dengan kapal-kapal api berkecepatan penuh, menghancurkan kapal barisan depan Cao Cao sekaligus menjadi tanda dimulailah serangan dari pihak aliansi. Satu persatu api menyambar kapal-kapal prajurit Cao Cao. Zhou Yu tanpa hambatan, kapalnya menuju ke markas Cao Cao berada. Sampailah pasukan Zhou Yu di depan gerbang utama.
Di saat itu juga pihak Liu Bei menyerang dari gerbang lainnya. Meskipun Zhou Yu berhasil berada di depan gerbang utama, tidak mudah untuk menembus gerbang tersebut. Gan Ning dengan gagah berani maju untuk meledakkan gerbang utama meskipun dia harus mengorbankan dirinya. Tapi usahanya yang berhasil membuat pasukan Zhou Yu bisa masuk ke dalam. Peperangan ini sudah masuk ke pagi hari. Semua gerbang pertahanan Cao Cao berhasil dikalahkan dari sisi manapun. Tersisa markas utamanya saja yang penuh dengan pertahanan dan harus ditembus. Menggunakan ledakan api untuk membuat pihak Cao Cao tidak bisa mendekat, aliansi melakukan pertahanan total agar bisa maju melewati api. Dengan susah payah mereka maju ke gerbang terakhir. Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei, dan Zhou Yun lebih dulu masuk ke dalam melawan ratusan musuh sampai ke sisi Zhou Yu. Api yang mereka buat makin lama makin menyentuh markas Cao Cao. Mereka harus cepat mencari Cao Cao sembari menyelamatkan Xiao Qiao. Di saat itu, para admiral Cao Cao yang melihat kekalahan ini kesal dengan Xiao Qiao yang sempat menghambat Cao Cao sebelumnya. Mereka mencari Xiao Qiao untuk membunuhnya. Zhou Yu melihat Cao Cao di satu kemah. Dia masuk bersama dengan Zhou Yun. Di sisi lain bersama Xiao Qiao yang sedang diincar oleh Admiral Cao Cao, Zhou Yu pun berhasil bertemu dengan Cao Cao. Mereka saling mengarahkan pedang satu sama lain. Zhou Yu menggiring Cao Cao keluar di mana para petinggi aliansi sudah menyambutnya. Cao Cao tidak merasa tersudut karena di bangunan atas lainnya Xiao Qiao juga disandra. Tapi Zhou Yu juga tidak merasa tersudut karena dia yakin Zhou Yun akan menyelamatkan Xiao Qiao. Di saat Zhou Yun mengalahkan Admiral Cao Cao, Sun Quan langsung melepaskan panahnya ke Cao Cao mengenai ikat rambut Cao Cao. Xiao Qiao yang terjatuh ke bawah diselamatkan oleh suaminya, sekaligus menjadi tanda peperangan ini selesai dan dimenangkan oleh pihak aliansi. Cao Cao tidak dieksekusi, dia disuruh untuk pulang kembali ke utara. Film ini pun ditutup dengan perpisahan antara ahli strategi, yaitu Zhuge Liang dan Zhou Yu. Mereka berdua yakin suatu saat mereka akan bertemu menjadi lawan. Tapi mereka tidak akan melupakan kerjasama yang dilakukan pada perang Chibi ini. Dan film ini pun selesai. Oke, jadi itu adalah alur cerita film dari Red Cliff 1 dan 2. Film yang mengisahkan perang paling bersejarah dari sejarah Tiongkok, yaitu The Three Kingdom. Pasca peperangan ini, 3 kerajaan mulai mengokohkan masing-masing wilayahnya. Zhao Wei di utara, Su Han di barat, dan Dongwu di selatan. Perang Chibi juga dikenal sebagai awal dari peperangan 3 kerajaan itu nantinya. Oke, sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.